Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan tafsir surah Quraisy. Pada pertemuan lalu kita telah bahas tafsir ayat yang kedua yang bunyinya ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka, yaitu orang-orang Quraisy, adalah bepergian asyita di musim dingin, was-shaif dan musim panas. Dan kebiasaan ini, tradisi ini dipelopori oleh seseorang yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Ya, jadi dialah yang mempelopori perjalanan asyita was-shaif untuk berniaga. Dan telah kita sebutkan bahwasanya untuk musim asyita atau musim dingin mereka pergi kemana? Ke Yaman. Sementara kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Apa alasan mereka ketika musim dingin pergi ke Yaman? Ya, karena Yaman itu cuacanya cenderung hangat, ya, jadi tidak terlalu dingin. Adapun ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam, ya, karena negeri Syam cenderung sejuk, jadi tidak terlalu panas. Baik. Maka kita malam ini akan membahas tentang ayat yang ketiga yang bunyinya gimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya apa? Maka hendaklah mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang Quraisy. Ya'budu, beribadah, menyembah
Rabb hadzal bait. Rabb, pemilik rumah ini. Rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Jadi maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Siapa Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah? Allah. Ya, maka bisa disimpulkan ayat ini maknanya maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, beribadah atau menyembah Allah. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan ketika kita membahas ayat yang pertama, ya, yang bunyinya li'ila fi Quraisy, maka para ulama kan memang berbeda pendapat tentang mana li. Ya, di antaranya adalah mereka yang berpendapat maknanya adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan pernyataan karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maka ini kalimat yang tidak sempurna. Ya, maka harus ada penyempurnanya. Nah, para ulama pun berbeda apa penyempurnanya. Nah, di antara pendapat penyempurnanya adalah yang menyatakan bahwasanya penyempurnanya adalah ayat ketiga ini dari surah Quraisy yang bunyinya falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini. Ya, karena karunia Allah kepada kaum Quraisy berupa lancarnya perjalanan mereka untuk berniaga di musim panas maupun dingin, maka hendaklah mereka menyembah Allah, ya, sebagai bentuk syukur, ya, yang mana Allah telah mengaruniakan kenikmatan tersebut kepada mereka. Maka dari sini kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy pada ayat pertama dan kedua tentang karunia-Nya kepada mereka. Mengulangi, jadi pada surah ini, surah Quraisy, Allah mengingatkan orang-orang Quraisy pada ayat pertama dan kedua tentang karunia-Nya kepada mereka berupa ketenangan, kelancaran dalam berniaga. Maka Allah ingin ingatkan konsekuensi dari nikmat tersebut. Apa konsekuensinya? Ya, seolah-olah Allah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, nikmat keamanan yang aku berikan kepada kalian itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu harus disyukuri. Caranya gimana? Caranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada orang-orang Quraisy dan kepada kita semua bahwa segala nikmat itu harus disyukuri. Dan cara bersyukurnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Ya. Sekali lagi, jadi dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada orang-orang Quraisy atau kepada kita semua bahwasanya segala nikmat itu harus disyukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Maka dari sini kita mengetahui ada enggak hubungan antara syukur dan ibadah? Jawabannya ada. Ya, bagaimana bentuk kaitan antara dua hal ini atau hubungan antara syukur dan ibadah? Atau dengan bahasa lain, apa korelasi antara syukur dan ibadah? Maka para ulama menyebutkan pertama korelasinya adalah atau hubungannya adalah syukur merupakan salah satu jenis ibadah yang amat istimewa. Ulangi, jadi korelasi yang pertama, syukur merupakan salah satu jenis ibadah yang amat istimewa. Jadi syukur itu adalah salah satu bentuk
ibadah. Ini korelasi yang pertama. Kita kan tahu bahwasanya ibadah banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah. Nah, termasuk ibadah pula adalah syukur. Sini Pak, sebaiknya. Baik. Jadi syukur merupakan salah satu bentuk ibadah. Nah, ini korelasi yang pertama. Korelasi yang kedua antara ibadah dan syukur adalah ibadah merupakan bentuk praktek syukur yang sebenarnya. Ulangi, ibadah merupakan bentuk praktek syukur yang sebenarnya. Ya, jadi kalau pertama tadi syukur dulu lah. Syukur merupakan salah satu jenis ibadah. Dan ibadah juga merupakan bentuk praktek dari syukur yang sebenarnya. Jadi orang yang beneran bersyukur itu adalah caranya dia beribadah. Baik. Nah, hubungan seperti itu ya yang kita sebutkan dua hal ini tadi, kita dapatnya keterangannya dari mana? Bahwasanya syukur merupakan salah satu ibadah dan ibadah merupakan bentuk praktek syukur yang sebenarnya. Itu keterangannya bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan antara dua hal tersebut. Pertama tadi, syukur merupakan salah satu jenis ibadah yang amat istimewa. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya syukur adalah salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan seseorang tidaklah dianggap beribadah dengan benar kepada Allah bila ia tidak bersyukur. Ulangi, seorang hamba tidaklah dianggap beribadah dengan benar kepada Allah apabila dia tidak bersyukur. Nah, di antara dalil akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Dalam surah Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Apa artinya? Makanlah apa-apa yang baik ya. Jadi makanlah yang baik-baik yang kami anugerahkan kepadamu. Maka di sini ada perintah untuk memakan yang baik-baik, yang halal. Baik. Kemudian apa kata Allah? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Nah, jadi setelah makan apa yang kita lakukan, Pak? Habis mariga tuh. Jangan mariga wara gitu. Ya. Baik. Jadi setelah makan jangan hanya mariga tadi kan, tapi jangan lupa untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Di ayat terakhir atau di penghujung ayat ini Allah berfirman, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya menyembah kepadanya, yaitu menyembah Allah. Maka dalam ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya seseorang yang belum bersyukur berarti belum benar-benar beribadah kepada Allah. Ya. Artinya bisa dikatakan dia belum serius dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi ada orang yang mengklaim dirinya telah
beribadah kepada Allah tetapi ia belum bersyukur, maka klaim tersebut adalah klaim yang tidak benar atau klaim kosong gitu ya. Jadi sekali lagi, syukur merupakan bentuk ibadah yang istimewa. Bahkan tadi Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka ia belum bisa dianggap beribadah yang sebenar-benarnya kepada Allah. Nah, ini yang pertama tadi, syukur merupakan salah satu jenis ibadah. Baik. Adapun yang kedua, apa tadi korelasinya? Ibadah merupakan bentuk praktek syukur yang sebenarnya. Nah, dalam kesempatan yang lain Allah juga menjelaskan bahwasanya cara mensyukuri nikmat adalah dengan beribadah kepadanya, ya. Dan penjelasan tersebut antara lain termaktub dalam ayat yang sedang kita bahas, yaitu apa? Surah Quraisy ayat 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dituntut untuk bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan dengan cara beribadah, ya, atau menggunakan segala jenis kenikmatan tersebut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara seorang beribadah kepada Allah? Bagaimana cara seseorang hamba atau seorang hamba beribadah kepada Allah? Mungkin ada yang mengatakan dengan sholat, misalnya kan, dengan sedekah, ya, dan seterusnya. Ya, cuman ada yang lebih umum dari hal itu. Cara seorang hamba beribadah kepada Allah yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu cara beribadah. Ulangi, ini kan lebih umum nih. Ya, jadi bukan hanya disebutkan sholat, zakat, ya, itu memang bentuk ibadah. Ya, cuman yang lebih umum adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Baik. Nah, bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya, supaya lebih maksimal? Ya, jadi tidak hanya sebatas menjalankan perintah saja atau menjauhi larangan saja, ya. Supaya maksimal untuk hal ini, maka para ulama menjelaskan ketika seseorang menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, maka seorang hamba itu tertuntut untuk melakukan 4 hal. Ulangi, jadi seorang ketika ingin maksimal beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka seorang hamba tertuntut untuk menjalani atau melakukan 4 hal. Baik. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Yang namanya ibadah itu kan memang merendahkan diri, ya, kepada zat yang diibadahi. Masa beribadah kita malah bersikap sombong? Ya, tidak mungkin. Jadi hal yang pertama yang dituntut bagi seorang hamba ketika dia ingin beribadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ya, dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya, ya, harus yang kedua, ya, disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Harus disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Baik, pertanyaan, kenapa kalau kita beribadah itu harus menghadirkan rasa cinta kepada Allah? Kira-kira apa? Apa perlunya rasa cinta dalam beribadah itu? Biar ikhlas. Terus?
kecintaan seseorang kepada Rabb-nya itu akan memotivasi dan memudahkan dia untuk menjalankan perintah Allah. Jadi seseorang mudah menjalankan perintah Allah itu diantara sebabnya adalah kalau dia memiliki rasa cinta. Ya. Makanya kan ada pernyataan ya para pujangga ya, yang dimabuk cinta. Ya, gunung pun akan kudaki ya. Kemudian lautan akan kuseberangi. Ini kisahnya gitu kan. Artinya mudah melakukan hal-hal yang susah kalau disertai dengan rasa cinta. Kalau kita ingin mencintai sesuatu ya, maka kita akan melakukan apapun untuk mencapai apa yang kita cintai walaupun dengan melakukan hal-hal yang susah, dan itu terasa mudah bagi kita. Kenapa? Karena ada rasa cinta di situ. Maka cinta itu akan mendorong seseorang untuk mudah menjalankan perintah. Jadi apabila kita beribadah bermodalkan cinta kepada Allah, maka kita akan menjalani perintah tersebut dengan ringan, mudah, tanpa ada beban. Ya. Maka kalau masih ada orang disuruh sholat, udah kulir benar. Ya, subuh-subuh dingin ke masjid, ngantuk, siang-siang panas, ya, gerakannya pun dengan kemalasan, dengan gerakan malas. Disuruh bersedekah, malas banget mengeluarkan duit misalnya. Kira-kira sebabnya apa tuh? Ya, itu karena belum tumbuh rasa cinta kepada Allah. Ya, maka untuk menjalankan perintah Allah itu merasa susah, malas dan seterusnya. Itu karena kurangnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yang harus ditumbuhkan ketika seseorang beribadah yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, dalam beribadah kepada Allah harus disertai dengan pengagungan kepada Allah. Harus disertai dengan pengagungan kepada Allah. Baik. Nah, kira-kira apa fungsinya menimbulkan rasa pengagungan kepada Allah ketika beribadah? Maka para ulama menjelaskan, kalau kita mengagungkan Allah, kita akan terdorong untuk meninggalkan segala larangannya, apapun bentuknya. Mengulangi, kalau ada seorang ya memiliki sifat pengagungan kepada Allah, maka dia akan terdorong untuk meninggalkan segala larangannya, apapun bentuknya. Kenapa? Karena kalau kita mengagungkan sesuatu, ya, maka kita akan takut kepadanya, ya. Baik, karena kita merasa takut kepada zat yang kita agungkan, maka apapun yang dia larang, maka kita akan jauhi. Jadi kalau cinta itu memudahkan kita melaksanakan perintah, kalau pengagungan dan rasa takut, ya, itu akan memudahkan kita meninggalkan apa yang dilarang. Baik. Maka kalau seorang hamba mengagungkan Allah, maka larangan Allah apapun bentuknya, maka akan siap dia tinggalkan. Karena ia akan merasa takut dengan zat yang ia agungkan. Maka dari sini kita mengetahui kalau seseorang mudah sekali terjatuh kepada perbuatan dosa, mudah sekali dalam perbuatan kemaksiatan, maka ini menandakan kurangnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perkara yang ketiga harus disertai dengan pengagungan. Dan yang keempat, dan ini tidak kalah penting, cara beribadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan tata cara, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah
dengan cara yang telah digariskan oleh Allah. Harus ada contohnya, ini maksud dalam beribadah. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu harus sesuai aturan. Jadi yang namanya ibadah kepada Allah bukan sekehendak hati kita, enggak. Tidak boleh dalam masalah ibadah kita bikin aturan sendiri, yaitu bukan ibadah namanya. Ya. Bukankah ketika kita ingin ketika kita beribadah, ingin ibadah itu diterima? Ya bagaimana bisa ibadah itu diterima kalau tidak sesuai dengan tuntunan ya yang sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini menuntut kita harus memiliki ilmu. Kita ingin sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sholat kita bisa diterima. Ya. Kita ingin berzikir, bagaimana zikir kita diterima, maka kita harus tahu bagaimana tuntunan dalam zikir. Kita ingin berdoa, maka kita harus tahu tuntunan dalam berdoa, dan ini menuntut kita untuk menuntut ilmu. Ya. Maka ya hidup kita kan cuma sekali ya. Yang sekali itu pun sangat singkat. Maka sangat sayang sekali umur yang singkat ini ya ternyata digunakan untuk mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu pasti tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik, kembali ke ayat kita. Falyabudu rabb hadzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini. Ini tadi tujuannya kepada siapa? Mereka di sini siapa? Orang-orang Quraisy. Baik. Maka dalam ayat ini mereka diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Baik. Di sini orang-orang Quraisy diperintahkan untuk apa tadi? Beribadah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Apakah mereka belum beribadah kepada Allah? Baik, orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Allah atau enggak? Baik. Banyak nas, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy juga menunaikan ibadah. Ya. Di antara dalil tersebut atau nas tersebut adalah seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin." Apabila mereka naik ke dalam perahu bahtera, apa yang mereka lakukan? Da'allah. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya, memurnikan ibadah kepadanya. Ya, jadi mereka terkadang ketika ya naik ke perahu, kemudian datang badai, ya mulailah kapal tersebut ya tergoncang. Yang ini merupakan kondisi yang sangat mencekam. Maka dalam kondisi demikian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Akan tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Tapi yang jelas di sini disebutkan mereka berdoa kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Oh, berarti orang musyrik juga beribadah. Baik. Bahkan juga mereka disebutkan mereka berhaji. Kan kita tahu
ya mereka berhaji, mereka juga umrah, bahkan mereka bersedekah, ya mereka sangat dermawan. Makanya sudah pernah kita sebutkan sebelumnya, ya orang-orang kaya ya di zaman Hashim, ya yang mereka melakukan perjalanan, ya baik musim dingin ataupun musim panas, hasil perdagangan mereka itu mereka sumbangkan kepada orang-orang fakir di antara mereka, sampai orang fakir tersebut menjadi kaya seperti mereka. Nah, ini kan kedermawanan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Baik, jika demikian, jika kita mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy juga beribadah kepada Allah, kenapa mereka diperintahkan beribadah padahal mereka sudah beribadah? Nah, jawabannya apa? Masih ada kesyirikannya, ya. Jadi walaupun mereka beribadah, tapi ternyata ibadah mereka masih banyak masalah, masih ada masalah di ibadah mereka. Jadi peribadatan dan mereka itu masih bermasalah gitu loh. Ya. Ternyata peribadatan mereka itu disertai dengan mendua, ya. Mendua di sini apa maksudnya? Bukan dua istri. Lain menduanya di sini maksudnya. Baik, tapi mendua dalam masalah ibadah. Ya, selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini mendua yang dimaksud. Alias mereka tidak memurnikan seluruh ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi yang namanya orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah, enggak. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah. Makanya kita pernah menyebutkan tentang kisah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya. Ini bercerita tentang Husain. Jadi Imran bercerita, ini anaknya Imran, ayahnya ngarannya siapa sih? Husain. Nabi SAW pernah berkata kepada ayahku. Jadi kata Imran, Nabi SAW pernah berkata kepada ayahku, yaitu Husain, ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan, ya, berapa Tuhan hari ini yang engkau sembah? Ini waktu itu Husain masih musyrik. Ditanya oleh Nabi, ya, hari ini engkau menyembah berapa Tuhan? Qala abi, maka ayahku menjawab, sab'ah. Berapa sab'ah? 7. Mau 7 Tuhannya. Kemudian dia rinci, 7 itu apa aja? Sittatun fil ard. Sittah berapa? 6 di bumi. Wa wahidan fis sama, dan 1 di langit. Maka Nabi pun bertanya, ya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika. Nah, di antara mereka bertujuh itu, ya, Tuhan yang 7 tadi, siapa yang engkau tuju manakala engkau butuh dan susah? Dalam keadaan susah, siapa yang engkau suruh? Maka Husain mengatakan, alladzi fis sama, yaitu yang di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi orang-orang musyrik dahulu, kalau mereka lagi lapang, tidak dalam keadaan mendesak, maka mereka pergi ke berhala-berhala mereka. Ya. Tetapi ketika dalam keadaan kepepet, ya, maka mereka mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah. Beda dengan zaman sekarang, ya. Ketika lapang bikin sesajen, wah. Ketika kepepet perginya kemana? Ke kuburan misalnya, ya. Baik. Nah, jadi orang-orang musyrik dahulu, ya, karena sudah kebiasaan mereka tadi berbuat syirik, mendua tadi, sehingga ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sontak mereka menolak mentah-mentah. Ya, jadi ketika Rasulullah meminta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak ada yang mau mengatakannya. Kenapa? Bahkan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya,
Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi mereka enggan mengatakan la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensi dari perkataan tersebut. Artinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang-orang musyrik zaman dahulu itu paham sekali dengan makna la ilaha illallah. Beda dengan orang zaman sekarang, fasih mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mungkin berapa ratus dia baca. Ya, tapi apakah dia paham maknanya? Wallahu alam, dilihat dari perbuatannya. Apakah dia juga masih berdoa kepada selain Allah? Baik. Nah, jadi walaupun kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah, namun mereka juga terjerumus kepada kekeliruan yang sangat fatal, yaitu tidak memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Dengan kata lain, mereka masih gemar mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, alias masih berbuat kesyirikan. Itu yang jadi masalah. Makanya mereka diperintahkan beribadah. Maksud ibadah di sini adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah inilah yang disimpulkan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, beliau ketika menafsirkan ayat ini fal ya'budu rabb hadzal bait, beliau mengatakan fal yuwahhiduhu bil ibadah, agar mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Fal yufriduhu bil ibadah wahdahu la syarika, maka hendaklah mereka mengesahkan Allah dalam ibadah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wala ya'budu min dunihi sanaman wala niddan wala wasanan, dan juga mereka tidak menyembah selainnya, baik itu patung, tandingan ataupun berhala-berhala. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Nah, inilah makna yang hakiki dari ayat ini, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Jadi sejatinya falyabudu rabb hadzal bait, maka mereka hendaklah beribadah kepada pemilik rumah ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan ini belum mereka jalankan sepenuhnya karena mereka masih berbuat kesyirikan. Makanya pantas saja mereka masih diperintahkan untuk beribadah. Baik. Maka sekali lagi, kalau kita ingin dianggap bersyukur kepada Allah, caranya adalah kita ikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka kalau ada di antara kaum muslimin yang puasa untuk Allah, yang sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, namun ketika dia curhat, minta-minta, berdoa ternyata kepada penghuni kuburan misalnya. Sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, tapi minta-mintanya kepada siapa? Kepada penghuni kuburan misalnya. Maka masih belum memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang namanya doa, minta-minta itu juga termasuk ibadah. Pokoknya segala bentuk ibadah apa saja bentuknya, bukan hanya sholat. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya yang namanya ibadah itu hanya sholat, puasa, itu saja. Sementara berdoa bukan ibadah katanya. Maka kita katakan bahwasanya yang namanya doa itu adalah ibadah yang juga harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Atau sebagian mereka juga yang tadi sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, tetapi ternyata masih menyerahkan menyediakan sesajen misalnya.
Kalau di Jawa kan biasanya untuk apa? Nyi Roro Kidul biasanya. Atau yang masih ikut perayaan dalam pesta pantai itu kan, apa yang dilakukan dalam pesta pantai itu? Menyembahkan kerbau ya, hadangan oleh. Biasanya berapa ikung tuh kalau pesta pantai itu? Banyak kan? Ya, Idul Adha gin kalah tuh biasanya tuh. Dan yang dicari itu yang harat-harat tuh. Kadang untuk apa namanya kurban, hari raya kurban itu aja bebarang kadang. Tapi untuk acara itu harus yang baik dan seterusnya, mengalahkan untuk ibadah kurban, ya. Dan mereka menyangka ini adalah bukan ibadah, ya. Mereka yang menyerahkan itu bukan ibadah, ya. Sementara yang namanya menyembelih, berkurban itu adalah ibadah. Mana dalil bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah? Dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Menyembelihlah di sini untuk Rabbmu juga. Maksudnya adalah semua ini baik salat ataupun menyembelih harus diserahkan kepada Allah saja. Karena ini termasuk ibadah. Maka dalam hal ini ya seorang muslim harus memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah. Ya, nah itulah yang terkandung dalam ayat ini. Baik, tentunya ya pembahasan masalah ayat ini falyabudu rabb hadzal bait itu masih bersambung. Ya, kenapa di dalam ayat ini disebutkan rabb hadzal bait? Kenapa tidak langsung dikatakan falyabudullah? Ya, hendaklah mereka menyembah Allah. Ya, tapi justru disebutkan rabb hadzal bait. Nah, jawabannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi untuk ayat ini masih bersambung. Allah ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.